Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk menghayati firman-Mu dan juga memberi kuasa bagi kami untuk mempedomani firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Rut pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu, anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat dengan pengerja-pengerjaku perempuan." Tema renungan kita adalah kemurahan hati mengatasi sengsara. Sahabat renungan malam Salom, dalam masa pemerintahan hakim-hakim di bangsa Israel, pernah terjadi bencana kelaparan yang dipicu oleh kemarau panjang di tanah Israel. Masyarakat di kota Bethlehem turut merasakan kesengsaraan hidup di masa itu. Elimelech membawa istrinya Naomi dan kedua putra mereka Mahlon dan Kilion meninggalkan kota mereka Bethlehem, lalu pergi merantau ke negeri orang Moab untuk mencari nafkah kehidupan bagi masa depan keluarga mereka. Pengharapan mereka adalah untuk memperoleh dan menikmati kehidupan yang sejahtera, terutama untuk masa depan kedua putra mereka. Tetapi seperti dikatakan pepatah, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Kehidupan keluarga Elimelech tidaklah berhasil menjadi kaya, tetapi justru mengalami banyak penderitaan. Setelah mereka menikahkan Kilion dengan putri orang Moab yang bernama Orpa, dan kemudian menikahkan Mahlon dengan putri orang Moab yang bernama Rut. Di masa berikutnya terjadilah rangkaian kesusahan besar. Elimelech meninggal, dan disusul kemudian meninggalnya juga Kilion dan Mahlon. Dalam keluarga Kilion dan keluarga Mahlon belum ada keturunan atau anak. Naomi di hari tuanya mengalami kesusahan besar. Suaminya yang dia cintai dan kedua putranya yang juga dia cintai meninggal dunia. Dan ia berada jauh dari semua kerabat-kerabatnya. Pupuslah sudah harapan Naomi untuk hidup yang sejahtera itu di negeri perantauannya itu. Dan ia pun bermaksud pulang ke kampung halamannya atau ke kota asalnya, Bethlehem. Ia pulang dalam keadaan hidup yang miskin dan penuh kesusahan. Sahabat renungan malam Salom, Naomi menganjurkan agar kedua menantunya itu, Orpa dan Rut, pulang saja kepada orang tua mereka. Sebab mereka masih punya harapan untuk menikah dengan orang lain, untuk membangun kehidupan keluarga yang bahagia. Kedua perempuan Moab itu menyatakan kesetiaan mereka tetap mengikuti Naomi pulang ke Bethlehem. Tetapi ketika Naomi mendesak lagi agar Orpa dan Rut pulang saja kepada orang tua mereka, maka dengan berat hati dan dalam tangis kesedihan yang mendalam, setelah mencium ibu mertuanya,
Orpa berpamitan untuk pergi atau pulang kepada orang tuanya. Tetapi Rut berteguh hati untuk tetap bersama dengan Naomi, ibu mertuanya itu. Ketika Naomi mendesak lagi agar Rut juga berpamitan untuk pergi, Rut dengan tegas dan tulus mengatakan, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan." Ketika Naomi melihat Rut berteguh hati untuk ikut bersama-sama dengan dia, Naomi tidak mendesaknya lagi untuk pergi. Mereka berdua berjalan dari Moab menuju ke Betlehem. Selengkapnya dapat kita baca dalam Rut pasal yang pertama, ayat 20 hingga ayat yang ke-22. Dari perkataan Rut kita pahami bahwa Rut tidak hanya setia dan kasih kepada ibu mertuanya, tetapi juga setia untuk mengikut dan setia untuk beriman kepada Tuhan Allah yang diimani Naomi, dan tidak lagi menyembah sesembahan atau dewa orang Moab. Ketika Naomi dan Rut tiba di Betlehem, masyarakat Betlehem hidup sejahtera, menikmati berkat Tuhan. Sebab saat itu sedang masa panen berlimpah di Betlehem. Sahabat Renungan Malam Salom, untuk memperoleh kebutuhan makanan sehari-hari, maka Rut pergi ke ladang gandum, mengikuti para penyabit-penyabit gandum, dan mengumpulkan gandum-gandum yang tersisa, yang tidak disabit para penyabit-penyabit itu. Bagi orang Israel, orang-orang miskin yang tidak memiliki ladang gandum diperbolehkan mengikuti di belakang para penyabit-penyabit gandum untuk mengumpulkan jelai gandum yang tersisa, yang tidak disabit oleh para penyabit-penyabit itu. Demikianlah Rut setiap hari mengumpulkan gandum dan diolahnya untuk bahan makanan bagi dirinya dan juga ibu mertuanya. Semua itu dilakukan Rut dengan kasih yang tulus bagi ibu mertuanya. Kebaikan hati Rut kepada ibu mertuanya mendapat simpati dari warga Betlehem dan Boas yang masih kerabat Elimeleh mertua Rut. Pemilik ladang gandum yang sangat luas juga memperhatikan dan mengagumi sikap kasih Rut, perempuan Moab itu. Ketika Rut datang untuk mengumpulkan sisa gandum, kebetulan ia datang ke ladang gandum milik Boas. Maka Boas berkata kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang yang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat dengan pengerja-pengerjaku perempuan." Hari itu Boas mengajak Rut untuk makan bersama dengan para pengerja-pengerja perempuan. Dan kepada Rut juga diberikan gandum untuk dibawa pulang. Dan Rut dan Naomi sangat bersuka cita karena kemurahan hati Boas. Rut yang sangat mengasihi ibu mertuanya kini beroleh kasih dan kemurahan hati dari Boas. Bahkan dalam riwayatnya selanjutnya, Boas menebus Rut dan warisan Elimeleh dan menjadikan Rut sebagai istri. Dari pernikahan Boas dengan Rut lahirlah seorang putra bernama Obed yang kemudian menjadi kakek dari Raja Daud. Kebaikan dan kemurahan hati yang dinyatakan Boas telah mengatasi kesengsaraan hidup Naomi dan Rut.
dan hidup mereka sejahtera setelah Rut menjadi istri Boas. Dari renungan ini kita beroleh nasihat dan keteladanan. Betapa indahnya buah kasih. Kita terpanggil untuk saling mengasihi, saling memperhatikan dan saling menolong. Mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga memberikan pertolongan untuk membantu orang yang sangat membutuhkan pertolongan itu. Dengan melakukan kebaikan kepada mereka, maka kita telah berpartisipasi yang baik untuk menolong mereka mengatasi kesukaran yang sedang mereka hadapi. Firman Tuhan menyemangati kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan kemurahan hati untuk menolong sesama. Amsal 28 ayat 27 mengatakan, siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan. Amsal 11 ayat yang ke-25 mengatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Matius 5 ayat 7, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikianlah renungan bagi kita. Tuhan memberkati dan menguatkan kita untuk melakukan pelayanan kasih dan kemurahan hati. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur sebab Allah Bapa memberikan firman bagi kami, membimbing dan meneguhkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami senantiasa bersikap kasih dan berbuat kemurahan hati kepada sesama kami. Engkau telah lebih dahulu mengasihi dan memberkati kami, ya Allah Bapa. Maka kami meneladani kasih dan kemurahan hati-Mu, melakukannya kepada sesama di sekitar kami, agar nama-Mu dimuliakan dalam setiap pelayanan kasih dan kemurahan hati tersebut. Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu, berikan pertolongan untuk pertambahan kesehatan bagi jemaat-Mu yang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, juga yang menjalani perawatan di rumah. Engkau juga memberikan penghiburan bagi orang yang berduka, untuk kemenangan dan sukacita mereka. Peliharalah hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau membangunkan kami esok pagi. Berkati kami untuk bekerja, oleh karena berkat-Mu kami akan memperoleh keberhasilan. Demikian juga Engkau memberkati anak-anak kami dalam kegiatan belajar mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.